Sudah kelihatan ya? Materinya sudah kelihatan di layar. Kalau sudah kelihatan, angkat tangannya biar saya tahu. Sudah kelihatan di layar materi saya? Belum? Iya, sudah. Sudah kelihatan? Sudah. Sip. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi kedua, bermain matematika. Nanti juga akan connect sama sains, seni kriya, bahasa, dan musik dan gerak gitu ya. Nah, di dalam bermain matematika itu diharapkan nanti kompetensi anak yang bisa terpenuhi adalah anak mampu memecahkan masalah, menalar, membuktikan, menghubungkan, menentukan alat dan strategi pemecahan masalah, mengkomunikasikan pemikirannya dengan menggunakan benda-benda konkret dalam mengenal lambang bilangan, dan juga anak mampu melakukan pengukuran. Nah, kalau teman-teman kembali ke indikator yang pernah kita pelajari pada STPPA ya, Permendikbud 137 tahun 2014, ini kata-kata ini saduran dari sana. Itu bisa muncul di dalam sana, di dalam indikator-indikator tersebut. Ya, mampu memahami dan membuat pola juga ada di dalam indikator STPPA Permendikbud 137 tahun 2014. Memperkirakan kelanjutan pola tersebut, mengeksplorasi tentang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi atau data. Kira-kira dari kompetensi-kompetensi yang ada, yang 4 itu, yang lain lagi yang jawab ya. Ini kira-kira masuk aspek perkembangan mana ini? Masuk perkembangan. Yang lain. Selain Bu Lina, masuk aspek perkembangan apa ini? Kognitif. Ya, masuk kognitif. Betul, dimasuk di kognitif. Silakan nanti boleh dilihat lagi. Karena di kognitif itu ada tentang pemecahan masalah, berpikir simbolik, berpikir logis, semua di dalamnya masuk di dalam situ ya. Jadi matematika banyak porsinya ke kognitif, walaupun juga ada porsi dari aspek perkembangan lainnya. Nah, apa sih manfaat dari belajar matematika itu sendiri? Jadi, kita mengenalkan kepada anak matematika sejak dini, itu agar anak belajar konsep matematika dengan menarik. Jadi, jangan berantem lagi. Semenjak ada statement anak PAUD tidak boleh belajar calistung, kita jadi berantem sama orang tua. Nggak boleh calistung, nggak boleh, salah. Boleh calistung, tetapi dengan cara yang menarik atau membahagiakan atau menyenangkan bagi anak. Sehingga apa? Yaitu anak bisa belajar konsep-konsep matematika tersebut dengan cara yang menarik. Itu malah manfaat yang anak dapatkan dari belajar matematika malah. Ya, seperti itu. Kemudian menghindari takut matematika, karena sampai saat ini masih menganggap bahwa matematika ada hal yang killer, hal yang menyeramkan. Jadi ketika kita mengenalkan matematika dengan cara yang happy, kita akan melatih anak untuk mulai menyukai matematika. Belajar matematika secara alami melalui bermain. Kemudian stimulasi aspek perkembangan kognitif. Nah, sesuai ya, jadi yang teman-teman sampaikan. Kemudian mengenal konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak dan membangun aspek sosial emosional. Apanya sosial aspek emosional? Ya karena di sana ada kesabaran, taat aturan. Matematika ini ilmu pasti loh. Harus patuh dengan aturannya. Kalau satu ya bentuknya harus begini. Nggak boleh satu itu kayak angka 2 gitu ya. Itu taat aturan. Kemudian sabar ketika bermain matematika dengan temannya, ada sosok juga di sana, ada interaksi di sana, ada kesabaran di sana dan lain-lain. Jadi semua alat permainan itu memang kita harapkan mengandung 6 aspek perkembangan. Nah, kemudian di matematika permulaan untuk anak usia dini itu ada 8 konsep yang bisa kita kreasikan menjadi ragam main. Dan teman-teman sebenarnya sudah biasa lakukan itu di sekolah gitu ya. Apa saja kira-kira? Ini mencocokkan. Mencocokkan di sini di mana anak berusaha menemukan persamaan antara dua benda tersebut. Kalau dari ini kan anak berusaha menemukan yang tutupnya biru dengan gelas warna biru. Dia cocokkan. Oh, masuk, pas ternyata. Benar. Gitu.
Oh, yang pink dengan pink. Oh, pas. Itu mencocokkan. Ini yang sederhananya, versi sederhana. Kemudian bentuk yang kedua, mengklasifikasi. Permainan matematika yang kedua membentuknya klasifikasi atau mengelompokkan. Di sini anak bisa mengenal tekstur dan bisa mengelompokkan benda-benda itu berdasarkan tekstur masing-masing. Misalnya, bisa mengelompokkan berdasarkan warna masing-masing seperti itu. Juga bisa. Teman-teman sudah biasa melakukan ini di sekolah ya. Gitu. Nah, coba contoh dari teman-teman yang lain. Kira-kira kalau kita melakukan permainan di dalam kamar, bentuk kegiatan main klasifikasi apa? Coba. Yang lain. Mengklasifikasikan baju, kaos, celana misalnya. Sip. Mana yang baju kaos, mana yang celana. Betul sekali. Yang kemeja mana? Iya, mana yang kemeja gitu ya. Itu juga alat-alatnya ada di rumah. Ada gambar-gambar dari kamar. Ya. Gambar-gambar. Iya. Foto, cenora. Oh, bukan statement ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Berikutnya tolong Cimut. Selanjutnya adalah seriasi. Seriasi ini apa sih? Seriasi itu anak belajar untuk mengurutkan, jadi bukan hanya dua benda saja, tapi mengurutkan ukurannya itu beberapa, sampai dari urutan terbesar sampai terkecil. Nah, jadi di sana anak paham bagaimana memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasinya. Nah, kira-kira kalau ini kan contohnya alat dapur ini, kalau main seriasi dengan cara begini, anak mengurutkan mana panci yang lebih tinggi atau lebih besar, kemudian bertahap ke yang lebih kecil. Kalau seriasi di halaman rumah, seriasinya apa kira-kira? Contoh seriasi di halaman rumah? Mengurutkan pohon. Ya, Bu Siti Fatimah, silakan Bu Siti Fatimah. Contoh batu yang ada di taman, dari mulai besar ke kecil. Sip, terima kasih. Batu-batu yang ada di halaman itu, yang biasanya kita tendang-tendang, yang biasanya kita singkir-singkirkan, nah diurutin dari yang besar sampai yang kecil seriasi. Ya. Berikutnya geometri. Nah, geometri di sini artinya anak mengenal bentuk-bentuk. Bentuk apa kira-kira yang ada di sini, teman-teman lain? Bentuk apa yang bisa anak kenal di sini? Bentuk segitiga, ya. Lingkaran, persegi panjang, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi dari peralatan sederhana saja yang ada di rumah, kita bisa menstimulasi semua, sebenarnya hampir semua indikator bisa terstimulasi. Karena seperti yang saya bilang, rumah itu adalah area bermain paling lengkap buat anak karena areanya banyak dan berbagai jenis dan real lagi. Seperti itu. Sip. Berikutnya, di sini konsep matematika yang juga bisa dituangkan dalam kegiatan main anak adalah bermain pola. Ya, di sini kalau dari gambar anak bermain polanya apa ini ya? ABC ya, bawang putih, bawang merah, cabai, bawang putih, bawang merah, cabai. Nah, ketika anak bermain pola, itu anak belajar untuk menebak kemungkinan ke depan dengan data yang dia punya. Kemungkinan apa maksudnya? Nah, sekarang urutannya ini. Berarti habis ini apa lagi ya? Gitu ya. Seperti itu. Nah, pola ini juga ada ya, berdasarkan usia juga ada ya. Teman-teman silakan intip nanti di kognitifnya, aspek kognitif. Pola untuk usia 34 apa, ABAB, kalau 45 apa gitu ya. Jadi juga sesuai dengan perkembangannya. Oke. Berikutnya bilangan. Nah, hal yang bisa diajarkan kepada anak untuk belajar matematika adalah tentang bilangannya itu sendiri, yang biasanya kita selama ini fokusnya ke bilangan saja gitu ya. Tidak ke yang lain, tapi ke angka saja. Nah, sekarang bilangan tetap masuk. Ada yang sifatnya mengurutkan bilangan, ada yang sifatnya perbedaan jumlah gitu ya. Yang menghitung kira-kira yang mana? Yang menghitung sesuai bilangan. Yang gambar 1, 2, apa 3? 1. Yang menghitung sesuai bilangan. Kedua. Ya, ini ada bilangan, ada simbol bilangannya, kemudian anak menghitung sesuai. Sip. Ya. Nah, ya betul.
Berikutnya, konsep yang bisa diajarkan juga adalah grafik. Nah, artinya grafik ini sebelum belajar grafik, anak harus paham dulu bagaimana mengkelompokkan tadi gitu. Anak sudah bisa dulu melompokin mana yang merah, mana yang hijau, mana yang biru. Baru level berikutnya adalah mereka sudah bisa ke dalam versi grafik. Kalau dalam bahasa dalam yang biasa kita gunakan sehari-hari kan grafik batang ya. Anak mencoba mengumpulkan ember mamanya dalam berbagai warna. Dia lihat dari grafik ini mana yang lebih panjang, itu berarti yang lebih banyak. Nah, dia susun grafiknya. Ini lebih rumit ya. Tapi ini untuk tingkat yang lebih tinggi memang setelah anak mengenal bagaimana mengklasifikasi benda. Seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir, yang ke-8, pengukuran. Nah, tetapi sebelum belajar pengukuran, kita itu harus mengenalkan dulu anak ini masalah mana lebih besar, mana lebih kecil, mana lebih panjang, mana lebih pendek. Itu dulu, konsep itu dulu yang dikenalkan. Setelah itu barulah kita mengenalkan bagaimana anak itu bisa mengukur dengan alat ukur yang non tidak terstandar dulu. Tidak standar artinya apa? Bisa mengukur dengan jangka atau dengan ukuran telapak kaki. Misalnya kalau panjang mejaku, kalau aku gini kan berapa ya panjangnya? Belum pakai alat ukur dulu ya. Oh, 5 kali misalnya. 5 kali jangka tanganku. Atau kalau langkah kaki, ruangan kelas ini panjangnya 5 langkah kalau aku berjalan gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah suaranya? Sip. Nah, setelah anak paham, jadi permainan mengukur sekali lagi tidak hanya dengan menggunakan alat ukur standar seperti di sini ya, Mistar. Tidak hanya dengan itu, ini malah levelnya lebih tinggi. Tapi juga dengan menggunakan alat simbolis lainnya tadi. Gitu ya. Dengan menggunakan apa tadi? Entah itu langkah misalnya, jengkal gitu ya, jengkal tangan dan lain-lain ya. Baru setelah level berikutnya adalah menggunakan penggaris gitu, jam di dinding seperti itu. Sip. Nah, ini contoh kegiatan main matematika di rumah di halaman ya. Mengurutkan ketinggian tanaman. Alat bahannya pot-pot berisi tanaman. Langkah satunya, ajak anak ke halaman, temukan letak pot-pot berisi tanaman. Setelah itu, kumpulkan semua pot berisi tanaman di tengah halaman. Kumpulin dulu ini, kumpulin. Setelah dikumpulin baru dibuatkan urutannya. Ini masuk yang konsep mana kan kalau di urutan tanaman yang ini? Klasifikasi, simbol, kira-kira mana? Seriasi. Iya, betul sekali. Ini masuk seriasi. Anak diminta mengurutkan ya. Yang sudah dikumpulkan, kemudian mereka juga mengamati persamaannya apa, perbedaannya apa. Nah, kira-kira pertanyaannya, kalau kita buat tampilkan teks ini kepada orang tua bisa paham apa tidak? Paham nggak? Kalau ditampilkan teks semacam ini, Ya. kurang paham menurut saya. Ya, sip. Terima kasih. Karena orang tua tingkat literasinya berbeda, bisa jadi ada yang kurang paham, apalagi dengan poin-poin. Tidak biasa dengan poin, biasanya baca surat seperti itu ya. Tidak biasa dengan poin. Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah seperti yang saya bilang tadi, buatkan dalam bentuk video langkah-langkahnya. Langkah 1, temukan letak pot-pot. Oh, di-shoot pot-potnya. Kalau ada anak yang praktek lebih bagus, tapi kalau enggak ya sudah. Di-shoot saja. Langkah 1, shoot nih. Langkah 2, kumpulkan tanaman, dikumpulin, di videoin lagi, kumpulin. Tinggal tekan pause kan nggak panjang. Kemudian apa lagi? Urutkan. Selesai. Orang tua tinggal ngelihat, oh habis itu gini caranya, habis itu gini gitu ya. Itu yang memang tidak terlalu suka dengan membaca ya, bisa dengan cara video. Nanti tugas kita bersama adalah bagaimana menuangkan bentuk-bentuk kegiatan ini ke dalam bentuk video. Nanti kita akan dapat tugas itu. Sip. Itu yang materi matematika.